Barangkali ada yang sudah gajian, ada yang belum ya. Yang belum sabar ya, beberapa hari lagi. Ya. Kalau yang selalu stres nunggu gajian, sudah gabung ke STI saja ya. Nggak usah mikir lagi. Mau akhir bulan, awal bulan, Minggu, Rabu, Jumat, setiap hari sama saja. Ya, bagi saya setiap hari sama saja. Hanya kalau Minggu sedikit sibuk karena acara kebaktian. Bapak Ibu Saudara, Minggu pagi ini ingin saya bawakan damai yang sangat penting, ya, sangat penting, dan juga beberapa cerita yang menyenangkan hati. Ya, karena Bapak Ibu bekerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu datang ke wihara itu selain menambah kebijaksanaan, juga harus ada sisi refreshingnya. Karena kemarin ada Bante yang ceramah, kalau healing jangan jalan-jalan, kalau healing datang ke wihara gitu ya. Tapi kalau Dhamma Desananya bikin mumet, gimana healingnya ya? Jadi Dhamma Desananya juga harus menyenangkan hati agar bisa healing. Bapak Ibu Saudara, ini akhir bulan, jadi saya flashback, mengingat awal bulan. Awal bulan Februari ini, ada pengalaman menyenangkan, itu kali pertama saya mengunjungi wihara di Kuala Lumpur. Ya. Jadi kita tiba di sana, tepat tiba di wihara di Kuala Lumpur 3 Februari, ya, dan acara 2 hari. Nama tempatnya adalah Nalanda Institute. Salah satu pimpinannya dulu namanya Brother Tan. Jadi kalau orang Malaysia memanggil temannya itu pakai brother and sister, berapapun umurnya. Kita rada ndak terbiasa. Karena umur 65 manggilnya brother. Nah, kalau chatting bro gitu ya. Itu susah ya. Orang umur 60, 65 harus dipanggil bro gitu, brother gitu. Agak sulit. Lalu sebelum ke Kuala Lumpur, saya pernah ceramah di Wihara Ratanagraha di Jakarta. Wihara itu punya cabang, jadi ceramahnya itu 2 kali. Biku siapapun yang diundang, pagi ceramah jam 9 di Wihara Pusat, sore jam 4 sore atau jam 5 sore itu ceramah di Wihara Cabang. Yang cabang namanya Pondok Cabe. Jadi setelah ceramah, makan siang, biasanya jam 1 kami berangkat naik mobil kecil, seperti piknik. Umat bawa makanan banyak, lalu sampai di wihara cabang sekitar 2:30, mereka masak-masak. Tapi apapun yang mereka masak, saya sudah tidak bisa merasakan ya. Ya, cuma tercium asapnya. Bapak Ibu Saudara, waktu di Ratanagraha, saya paginya itu ceramah di wihara pusat. Sorenya mau berangkat ke wihara cabang, ada orang Malaysia yang ikut. Dan duduk pas di belakang saya. Lalu banyak diskusi dhamma, banyak nanya dharma dalam bahasa Inggris. Uniknya, tapi dia sering dengar ceramah online saya loh. Nanti ini didengar dia, tapi enggak apa-apa dah. Cerita-cerita yang lucu ya. Lalu setelah dia kenal saya, dia chat saya pakai WhatsApp. Karena dia orang Malaysia Bapak Ibu. Tahu manggil saya apa? Brother Abijato. Wah. Tapi ya enggak salah. Tidak salah ya, kalau di Thailand itu mereka memanggil biku itu Luang Pi ya. Luang Pi itu juga kakak. Ya, kalau kakak diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya brother ya. Ya tidak salah juga. Cuma kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia atau kebiasaan kita di Indonesia jadi unik. Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang menarik ya dari perjalanan saya di sana. Nah, tadi kita singgung Institut. Salah satu pimpinannya namanya Brother Tan. Dan dia dulu beberapa kali datang ke Wihara Dharma Sundara. Ya,
Kalau dia mengunjungi Wihara Mendut, dia juga datang ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua hal yang menarik yang saya petik dari perjalanan yang ke sana. Yang pertama, ternyata mereka setiap mendengarkan dharma itu selalu dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika kedatangan para biku dari Indonesia, banyak orang Malaysia yang kagum karena ternyata kita sanggup menerjemahkan semua ajaran Sang Buddha ke bahasa Indonesia. Dan mereka nggak pernah mendengarkan itu. Jadi kalau Cattari Arya Sacani, mereka taunya Four Noble Truth. Kalau kita bahasa Indonesia, 4 kebenaran mulia. Dan mereka kagum. Hah? Ada bahasa Indonesianya? Ada. Semuanya ada bahasa Indonesianya. Kama Wipaka. Menjadi apa bahasa Indonesianya? Hukum sebab akibat. Punarbawa. Ada bahasa Indonesianya? Tumimba lahir. Kemudian dan semuanya. Kita benar-benar menerjemahkan semuanya dan mereka sangat kagum akan hal itu. Yang kedua, ya. Ya, ini kalau di stasiun TV sudah dipecat krunya ya. Nggak apa-apa, nanti diberitahu lagi. Kalau mic-nya bermasalah itu solusinya, kalau di wihara mic sering bermasalah, langsung taruh 2 di sini. Itu sangat krusial, mic itu sangat krusial. Jadi nanti panitia harus benar-benar, yang lain itu nggak diperbaiki, nggak apa-apa. Audio harus diperbaiki. Sebelum Wihara Dharma Sundara ada pun, umat Buddha berkumpul, nyewa gedung, yang penting ada mic-nya. Ya. Jadi ini krusial sekali. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, jadi yang pertama yang menarik adalah mereka belum pernah banyak mendengar istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah biku di Malaysia itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Sampai-sampai umatnya itu harus sangat aktif. Karena jumlah biku sedikit, umat harus menjadi sangat aktif, mereka yang handle semuanya. Sama seperti di Indonesia. Indonesia karena jumlah biku sedikit, akhirnya muncul organisasi yang membantu, yaitu Magabudi, Wandani, dan Patria ya. Dan terus terang saya cerita banyak dengan mereka, mereka sangat kagum dengan keadaan di Indonesia. Karena kita punya organisasi besar yang terintegrasi sampai seluruh Indonesia. Magabudi itu seluruh Indonesia. Sampai ke pelosok-pelosok tidak ada biku, ada Romo Ramaninya. Luar biasa. Lalu kegiatan Wandani sampai ke daerah-daerah semuanya berjalan baik. Ya. Dan juga kegiatan Patria. Bapak Ibu Saudara, satu kekaguman hari ini ingin saya ceritakan ya, adalah mereka sangat semangat belajar Dhamma. Sangat semangat belajar Dhamma, sama juga di Indonesia kita sangat semangat belajar Dhamma. Oleh karena itu, hari ini ingin saya bahas beberapa Dhamma sederhana, namun sangat penting. Dalam seluruh ajaran Sang Buddha Bapak Ibu, ada satu metode Dhamma yang sangat membantu hidup kita, ya. Yaitu jalan mulia berunsur 8.
Saya ingin mengajak Bapak Ibu, ya, setiap Bapak Ibu punya masalah dalam kehidupan, renungkan kembali jalan mulia berunsur 8. Ya, direnungkan kembali. 8 jalan itu akan sangat membantu hidup kita. Yang pertama, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu menghafal 8 jalan mulia ini. Itu alangkah baiknya ya. Dan tidak terlalu banyak. Yang pertama, pandangan benar. Ya, yang pertama, pandangan benar. Yang kedua, perbuatan pikiran benar. Ya. Setelah pandangan benar, pikiran benar. Kemudian ucapan benar. Kemudian perbuatan benar. Yang kelima mata pencaharian benar ya. Saya ulangi biar kita hafal bersama-sama. Yang pertama, pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, mata pencaharian benar. Ya. 3 lagi nanti kita lanjut. Yang 5 ini berhubungan dengan kehidupan. 3 yang selanjutnya itu berhubungan dengan batin. Yang pertama, pandangan benar Bapak Ibu. Kalau disederhanakan, seseorang memiliki pandangan benar, cirinya adalah yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia merenungkan hukum karma. Ya, dia merenungkan hukum karma. Jadi kita harus sering-sering apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, kita pikirkan, kita renungkan dalam sisi hukum karma. Hal ini akan membawa buah dampak untuk saya. Jadi kalau Bapak Ibu ketika berbuat ini adalah hal yang baik, lakukanlah dengan semangat. Karena tahu ini ada dampaknya. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, apapun itu, dan itu ada buruknya, pikirkanlah kembali bahwa itu ada dampaknya. Kadangkala sangat sulit bagi beberapa orang untuk menjadi bijaksana. Apa maksudnya menjadi bijaksana? Hanya merenungkan dampaknya masih belum cukup untuk mencegah dia berbuat jahat. Contoh, dia ingin mengambil barang yang bukan miliknya. Dia tahu loh itu ada dampaknya. Bahkan kadangkala dia ngerti dunia ini ada hukum karma. Tapi masih tidak sanggup untuk mencegah dia mengambil apa yang bukan miliknya. Lalu apa yang akan membuat dia jerah? Ya ketika karma itu berbuah. Betul ya? Ketika karma itu berbuah. Dan setelah berbuah, dia baru mau jerah. Tapi mereka yang bijaksana janganlah menunggu karma berbuah. Setiap melakukan sesuatu, renungkan hukum karma. Yang kedua, Sang Buddha mengajarkan bahwa seluruh penderitaan itu sumbernya dari tanha. Ya, seluruh perbuatan kita, seluruh penderitaan kita sumbernya dari tanha. Oleh karena itu, ini juga satu cara pandang yang kalau tidak dibiasakan, tidak dimiliki semua orang. Yaitu, kalau kita punya masalah, kalau kita punya penderitaan, belajarlah untuk melihat ke dalam. Apa yang keliru pada diriku. Tapi umumnya orang, mereka melihat keluar. Misalkan ketika mereka bekerja, banyak sekali hal yang tidak mereka kuasai, padahal mereka sudah lulus kuliah. Apa yang mereka katakan? Pendidikan di Indonesia sistemnya buruk. Yang disalahkan itu yang di luar. Pemerintah, cuaca, orang lain, tetangga, sistem, dan yang lainnya. Tapi dia tidak pernah berpikir ke dalam. Ya, kuliah itu memberi saya teori yang luas, tapi mengenai skill harus saya kembangkan lagi. Itu adalah tugas pribadi saya. Nah, itu dia melihat ke dalam. Lalu kalau dia berkomunikasi dengan siapapun di kelompok, muncul banyak sekali konflik, dia harus belajar untuk melihat ke dalam. Kalau dia hanya menyalahkan si A, si B, si C, si D, si E, itu tidak berpandangan dhamma. Dia harus mulai melihat ke dalam, kok muncul konflik ya? Salahnya saya apa?
dan kemudian diperbaiki. Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup disertai pandangan benar, kita sering merenungkan tindak tanduk kita dikaitkan dengan hukum karma. Dan yang kedua, melihat bahwa sumber masalah itu sering datangnya dari internal. Yang kedua Bapak Ibu, pikiran benar. Pikiran benar ini kuncinya satu. Kuncinya adalah meta. Ya, kuncinya adalah meta. Pikiran yang disertai dengan meta. Dan Bapak Ibu sudah ngulang-ngulang ini dengan menyebutkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini adalah pikiran cinta kasih. Ini masuk golongan pikiran benar. Tapi sulitnya, ya, praktek sabesata ini harus lebih lanjut lagi. Kalau Bapak Ibu ketika mau berdana, memberi sumbangan atau yang lainnya, tidak sulit. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, menyumbang. Ya. Katanya nanti ada kegiatan function, tidak sulit. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini ikannya saya lepas. Tidak sulit. Tapi satu ketika Bapak Ibu diperlakukan tidak baik di satu tempat, di satu komunitas. Diperlakukan tidak baik. Ini sudah kesel sekali di batin ini. Udah kesel minta ampun. Bisa enggak? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Susah ya? Susah. Karena kalau kita dikeselin, kita biasanya umumnya manusia ingin buat dia kesel balik. Ingin balas dendam. Emang cuma dia aja yang bisa ngerjain saya. Ya saya juga bisa ngerjain Anda. Emang Anda aja yang bisa berkata-kata buruk. Ya saya juga bisa berkata-kata buruk. Nah, tiba-tiba muncul suara saya. Sabesata bawantu sukitata. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu praktek pikiran benar adalah pikiran yang dipenuhi meta. Ya. Gampang latihannya. Sabesata bawantu sukitata. Selanjutnya, yang pertama pandangan benar, yang kedua pikiran benar. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Ucapan benar ya, ucapan benar. Nah, ucapan benar ini sedikit agak panjang, tapi ini sangat penting karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan Bapak Ibu dan sulit dikuasai. Ya, ucapan benar itu sulit dikuasai karena sangat sulit mengerem ucapan. Karena ucapan itu langsung kontak dengan perasaan kita. Ya, sangat sulit untuk dikontrol. Tapi harus dilatih, harus dipelajari. Orang yang ucapannya salah itu mengarah pada 4 hal. Dan itu sudah pernah saya jelaskan ketika saya menjelaskan Pancasila. Kita belajar tidak berbohong, tidak mengadu domba, kemudian tidak berkata kasar. Lalu yang keempat, tidak menipu ya, atau ya sederhananya itu perkataan yang merugikan orang lain. Karena kalau dalam sila yang keempat itu gosip yang buruk ya. Nah, ucapan yang benar itu adalah sebaliknya dari yang 4 ini. Bapak Ibu, berkatalah kebenaran ya. Karena kemarin kita bahas apa yang cita rasa paling manis di dunia ini. Sang Buddha jawab, kebenaran adalah yang paling manis di dunia ini. Belajar mengucapkan kebenaran. Yang kedua, belajar sebisa-bisanya setiap kali kita berucap itu menyenangkan hati orang lain. Ya, dan ini sulit Bapak Ibu, sulit. Karena dalam kehidupan itu kita menjalani roller coaster kehidupan. Kadang mood kita baik, kadang mood kita jelek ya, kadang kita happy, kadang kita lagi agak kesel ya dan sebagainya. Ini sulit. Tapi ya dilatihlah sebaik mungkin. Dan kalau sudah cacat satu kali, cepat-cepatlah dipelajari, diubah. Jadi kadang-kadang rasa menyesal setelah berbuat buruk itu ada baiknya. Ya, penyesalan itu membuat kita jadi lebih wanti-wanti. Di waktu yang akan datang kita tidak lagi melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, ucapan yang baik selanjutnya
adalah yang mendamaikan orang lain. Jadi kalau ada teman yang sedang berantem, ada dua sisi yang sedang berselisih, berhati-hatilah dalam berkomentar. Khawatirnya komentar kita menambah api dalam hubungan mereka. Jadi ceritakanlah apa yang bisa mendamaikan. Ya, ini menjadi PR Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya adalah perbuatan benar. Ya. Perbuatan benar itu yang tidak melanggar sila. Ya. Sederhana saja, tidak saya bahas panjang. Yang kelima, mata pencarian benar. Ya, mata pencarian benar ini kita tidak jual senjata, ya, kita tidak menjual racun, ya, kita tidak menjual makhluk hidup, ya, apalagi dalam bisnis itu kita perlu banyak membunuh, gitu ya. Jual ayam hidup, ya, jual sapi yang hidup itu harus kita bunuh, itu bagian dari tugas kita. Nah itu masuk mata pencaharian yang salah. Kalau Bapak Ibu hari ini punya mata pencaharian yang tidak merugikan makhluk lain, bersyukurlah ya, dan jalani dengan penuh semangat. Tapi kalau dalam kegiatan mata pencarian Bapak Ibu masih ada pembunuhannya, hanya ada dua solusi. Ya. Yang pertama, terpaksa Bapak Ibu belajar banyak berbuat baik ya, untuk mengurangi dampak dari karma buruk. Karena agama Buddha universal. Bagaimana kalau satu ketika yang datang mendengarkan Dharma itu adalah nelayan. Kalau hari ini dia berhenti jadi nelayan setelah mendengar ceramah saya, anaknya putus sekolah Bapak Ibu. Jadi karena Dharma itu universal, solusinya bagaimana? Kadangkala saya pun harus pergi ke desa yang semua pendengarnya itu nelayan gitu. Ya jadi kalau Bapak Ibu atau seseorang pekerjaannya berhubungan dengan banyak merugikan makhluk lain, setidak-tidaknya dia harus banyak berbuat baik. Namun kalau ada kesempatan, pelan-pelan dia bisa cari pekerjaan tambahan yang kedua ya, atau pelan-pelan dia mempelajari keterampilan yang kedua, nanti pelan-pelan dia geser, pelan-pelan dia bisa meninggalkan pekerjaan yang merugikan makhluk lain. Sudah 5 Bapak Ibu. Pandangan benar, tadi kama wipaka, dan juga melihat ke dalam diri. Pikiran benar adalah pikiran yang penuh meta. Ucapan benar adalah yang membawa manfaat bagi orang lain. Yang keempat, perbuatan benar adalah yang tidak melanggar sila. Yang kelima, mata pencaharian benar. 3 berikutnya berhubungan dengan batin. Saya hanya bahas yang nomor 6. Jadi Bapak Ibu konsentrasi. Yang nomor 6 ini usaha benar. Beberapa kali di Indonesia sering diadakan kegiatan ceramah dhamma, kadangkala malahan yang berskala besar. Saya pernah lihat acaranya di hotel. Lalu yang nomor 6 ini usaha benar, mereka membahas yang nomor 1 hari, yang nomor 2 hari kedua, yang nomor 3 hari ketiga. Masuk ke nomor ke-6 hari ke-6. Usaha benar. Yang diundang siapa? Pebisnis. Karena usaha, ya toh? Jadi mereka mengundang pebisnis. Tapi sebenarnya usaha benar ini dalam bahasa Pali sama wayama adalah berhubungan dengan batin. Ya, berhubungan dengan batin. Nah, apa yang berhubungan dengan batin itu? Sama wayama usaha benar adalah berusaha tidak menimbulkan pikiran buruk yang belum muncul, dan pikiran buruk yang sudah muncul diusahakan untuk dilenyapkan. Ya, jadi berusaha tidak memunculkan pikiran buruk. Yang kedua, pikiran buruk yang sudah muncul berusaha untuk dilenyapkan. Yang ketiga, pikiran baik yang belum muncul diusahakan muncul. Kemudian pikiran baik yang sudah muncul dikembangkan. Inilah sebenarnya usaha benar. Lalu bagaimana prakteknya dalam keseharian? Banyak. Ini juga masuk ke dalam meditasi. Tapi ada satu hal ingin saya sampaikan hari ini. Menjadi pesan bagian terakhir hari ini. Bapak Ibu, belajarlah untuk tidak membanggakan
ataupun tidak berusaha membenarkan kekurangan diri kita. Ya, membanggakan dan membenarkan kekurangan diri kita. Misalkan seseorang pemarah dan dia selalu marah, galak ke sana, galak ke sini, galak ke sana, galak ke sini. Satu hari dia diprotes orang atau dia diberi kritik, diberi saran. Apa yang dia katakan? Lah saya orangnya memang pemarah. Ya adanya begini. Ya orang-orang harus terima. Oh saya memang pemarah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ada orang keras kepala, dia mengatakan apa? Ya saya memang orangnya keras kepala. Ya saudara harus terima. Ya saya memang keras kepala. Dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Kalau seseorang membanggakan dan membenarkan karakter buruknya, maka karakter buruk itu tidak akan pernah habis. Ya memang Anda adalah pemarah. Tapi Anda tidak bisa maksa orang lain untuk menerima sifat marah Anda. Kalau Anda marahi orang lain ya pergi. Begitu toh? Kamawipaka tetap jalan. Ya benar, ya saya pemarah. Saya minta Anda pahami saya pemarah. Kamawipaka tetap jalan. Pelan-pelan, satu orang pergi, dua orang pergi, tiga orang pergi. Ya dia tidak punya siapa-siapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita paham, mungkin saya pemarah, mungkin saya keras kepala, mungkin saya terlalu gampang ngambek, mungkin ucapan saya sering salah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan pakai prinsip yang tadi. Ya saya memang begitu, jangan. Pakai prinsip yang keenam ini, sama wayama. Baik, saya akan berusaha. Apa sifat buruk saya akan saya kurangi. Apa sifat baik yang perlu saya pelajari akan saya kembangkan. Caranya bagaimana? Selain belajar dhamma seperti hari ini ikut puja bakti, caranya kalau Bapak Ibu punya sifat buruk, cari orang yang punya sifat baik, kebalikan dari sifat kita. Contoh, saya orangnya yang gak bisa ramah, gak ngerti saya ramah itu seperti apa. Cari orang yang ramah, amati dia, dekati dia. Lama-lama ramahnya nular. Ya. Saya orangnya nggak bisa sabar, ya cari teman yang sabar, lama-lama sabarnya nular. Yang penting jangan galak kita yang nular ya. Ya tapi sabarnya dia yang nular begitu ya. Ya baik Bapak Ibu Saudara, itu yang keenam usaha benar. Yang ketujuh perhatian benar, yang kedelapan meditasi benar. Itulah jalan mulia berunsur 8. Semoga selain Bapak Ibu hafal, tapi Bapak Ibu juga tahu praktisnya, pakainya seperti apa di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau ada kesempatan Dhamma kelas yang mendalam, baru kita pelajari secara mendalamnya seperti apa. Jadi membahas Dhamma itu ada dua sisi, secara mendalamnya dan secara prakteknya. Ya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Semoga menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sabesata bawantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.